Ya. Selamat tahun baru. Hari Minggu 14 hari bulan Januari tahun 2024. Yes, kita mau mengatakan kepada mereka yang di dalam Facebook, mengucapkan juga selamat tahun baru. Tahunnya sudah baru. Tahun 2024 ya. Yes. So kepada semua yang hadir di sini yang baru juga, kita juga mau mengucapkan selamat datang. Dan kita bermesra bersama, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Yes. Ini tahun baru. Tetapi tahukah saudara, itu di dalam firman Tuhan mengata, tahun kita baru, tahun diberi Tuhan kepada kamu dan saya. Bulan, hari-hari, hari Minggu ke seminggu itu waktu diberi Tuhan kepada kamu dan saya. Ciptaannya manusia. Tetapi saya heran, yang sentiasa baru setiap pagi siapa? Apa namanya? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah Yesus Kristus. Sentiasa baru setiap pagi. Amin. Yes, jadi kita mau mengisytiharkan kepada saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang kita kasihi pada tahun baru di dalam Facebook. Oke? Boleh kita berdiri? Boleh. Mari kita berdiri bersama dengan semangat ya, mengucapkan firman Tuhan ini pada tahun baru. Yes, semangat ya. Tahun baru. Yes. Oke, mana dia? Di dalam buku Ratapan, adalah buku Perjanjian Lama, The Book of Lamentation chapter 3, ayat 22 dengan 23 ya. Oke, sudah siap? Yes. Selamat tahun baru. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari seiman yang kami kasihi, kami mau mengisytiharkan firman ini kepada semua yang dikasihi. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 berbunyi begini. Kasih Tuhan abadi dan rahmatnya tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Sesungguhnya Dia setia. Beri tepukan yang gemuruh pada Tuhan. Haleluya. Amen. Thank you Lord. Oke, terima kasih. Sila duduk. Oke. So, ini adalah minggu yang kedua tahun 2024. Selamat tahun baru sekali lagi ya. Kasih Tuhan sentiasa baru setiap pagi. Jadi kita yang percaya pada Dia, yang ada pergaulan dengan Tuhan setiap hari, kita diberikan kasih yang baru setiap hari. Amin. Luar biasa itu. So, tahun baru ini Tuhan mau mengingatkan kamu dan saya. Marilah kita yang telah bertobat dan percaya pada Yesus Kristus, Kristen ya, yaitu gereja, harus serius dengan Tuhan. Boleh mengatakan amin? Harus serius dengan Tuhan. Amin. Karena sudah begitu lama kita hidup di dalam kehidupan yang bodoh. Itu firman Tuhan, bukan firman saya. Sudah begitu lama sebelum kita diselamat ya, kita telah hidup dalam kebodohan. Oke. Di mana firman itu? Oke, saya cari di sini. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. That's it. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Amin. So,
Dulu kita orang bodoh, sekarang kita orang amen. Betul, pandai murid-murid Tuhan menjawab oke. Jadi cara hidup lama kita dulu, cara hidup lama itu cara yang dibangun dengan hidup yang salah. Kenapa? Karena dosa mencemari kehidupan manusia, supaya manusia yang berdosa tidak hidup betul seperti yang dikehendak Allah yang mencipta manusia. So, sudah lama kita hidup dengan cara yang salah, hidup bodoh ya. Itu zaman kebodohan. So, tahun baru ini kita perlu diingatkan. Kamu dan saya, kamu mengingatkan saya mengingatkan kamu. Karena Yesus seringkali mengingat murid-muridnya, amin. Sebelum dia menderita, sebelum dia mati, dan setelah dia menderita, mati, dan dia bangkit dari kubur, dia seringkali mengingatkan murid-muridnya, gereja, tentang kebenaran Tuhan. Jadi adalah baik kamu dan saya mengingatkan satu sama yang lain. Dengan apa? Bukan dengan ide sendiri, tetapi dengan kebenaran Tuhan yang berada di dalam Alkitab ini. Haleluya. Amen. So, pagi ini mari kita dengar firman Tuhan, supaya kita mencerminkan hati kita, hidup kita, betul ke tidak dengan firman Tuhan. Kalau salah, ubahkannya. Jangan salah paham. Bukan saya yang membawa idea ataupun firman saya. Saya sebagai pastor membawa firman Tuhan. Dan termasuk saya, kita harus mencerminkan hati. Hidup kita, adakah hidup kita benar dengan kebenaran Tuhan, betul ataupun salah? Kalau salah, bertobat. Amin. Yes. So, ingat, apa yang saya kongsi pagi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah menghukum kamu dan saya. Tidak pernah condemn kamu. Betul? Firman Tuhan hanya menginsaf. Firman Tuhan oleh Roh Kudus, yes, disuarakan, dinyatakan kepada gerejanya, kepada manusia untuk menginsaf. Supaya kita bertobat. Bertobat berarti kita ubahkan pikiran kita. Yang salah itu dengan yang betul. Di mana dari mana yang betul? Firman Tuhan. Ya. So, siapa yang menghakimi? Siapa yang condemn? Setan. Roh-roh jahat. Manusia dalam dagingnya. Yang masih dalam dosa. Firman mereka menuduh. Mendatangkan kesedihan. Supaya kamu sentiasa merasa berdosa. Itu firman setan. Itu dari roh jahat. So, supaya kamu sedih-sedih. Karena setan mencuri damai sejahteramu. Mencuri sukacita manusia. Tetapi Tuhan mengatakan, aku datang supaya kamu beroleh kehidupan yang berlimpah-limpah. Penuh damai sejahtera, sukacita. Diberkati, sehat rohani, jasmani, memiliki hidup yang kekal, bahagia. Itu firman Tuhan. Jadi bukalah hati kita pagi ini, telinga, dan terima, percaya, lakukan firman Tuhan. Bukan hanya dengar ya. Oke? So, saya mau membaca daripada Efesus. Mungkin dalam beberapa 2 minggu ini kita akan fokus dan melihat kebenaran firman Tuhan dari buku Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 sehingga 20. Tulis saja ya. Saya mau membaca. Kita mau mendengar firman Tuhan sekarang ya. Oke. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kamu dan saya hidup pada tahun baru ini. Setiap hari kita hidup
Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal adalah orang bodoh. Tetapi seperti orang arif. Orang arif adalah orang bijak. Jadi firman Tuhan di sini mau kamu dan saya jangan menjadi bodoh, tetapi menjadi bijak. Kenapa? Karena Tuhan tahu di dalam gerejanya ada orang bodoh, masih bodoh. Apalagi di luar sana. Di dalam Tuhan, kita bijak. So periksa diri sendiri. Adakah saya bijak? Firman Tuhan menyatakan kebijaksanaan ataupun kebodohan. Oke? Dan ayat 16 mengatakan, dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahalah supaya kamu mengerti karena Tuhan dan seterusnya. Yang lain itu mungkin saya kongsi minggu yang depan ya. Pada hari ini tajuk khotbah saya adalah bijaklah. Be wise. Tuhan mau kamu dan saya bijak. Be wise. Oke? Karena saudara, kita seperti saya kata tadi, firman Tuhan mengatakan karena dosa manusia jadi bodoh. Jadi tidak suci, Pak. Jadi gelap. Jadi jahat. Tidak bijak. Di dalam Kisah Para Rasul tadi sudah saya bacakan. Pasal 17 ayat 30. Sebelum kita kenal Tuhan dan diselamat oleh Tuhan, kita hidup di dalam zaman yang dikata Tuhan kebodohan. Dia mengatakan, kamu bodoh. Ini banyak firman Tuhan orang tidak mau dengar. Tetapi ini kebenaran Tuhan. Oke, nomor satu. Kita mau tahu apa yang dimaksud oleh Alkitab ini. Apa yang dimaksud oleh Tuhan. Apa maknanya orang bodoh. Menurut Alkitab. Maknanya orang bodoh. Menurut Alkitab. Oke. Mari cerminkan diri kita. Saya mau membaca. Banyak firman Tuhan. Barangkali pagi ini saya akan baca ya. Yes. Sabar ya. Dari Amsal. Amsal adalah perjanjian lama. Amsal pasal 1 ayat 7. Ini kita mau tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Alkitab. Orang bodoh. Apa maknanya kebodohan? Menurut Alkitab. Amsal pasal 1 ayat 7. Tulis saja. Untuk memperoleh pengetahuan, pertamanya kamu mesti hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak tahu menghargai hikmat dan tidak mahu belajar. Amin. Saudara, kehidupan Kristen, kehidupan gereja, semua orang yang telah bertobat percaya pada Yesus, diselamat, namanya di surga. Kehidupan kita adalah kontras antara yang suci dan yang tidak suci, yang kotor, yang kudus dan yang dosa. Hidup kita sekarang di dalam Tuhan adalah kontras antara kerajaan Kristus, yaitu terang dengan kegelapan. Kegelapan adalah kerajaan setan. Dan hidup kamu dan saya di dalam Yesus juga adalah kontras antara bijak dan bodoh, dan seterusnya. Boleh baca. Di dalam Alkitab ini, di dalam Amsal, dan di dalam Efesus yang telah kita baca tadi, kamu juga boleh membaca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sehingga 31. Oke, itu saya lupa baca nanti. Saya mau membaca sekarang ya. 1 Korintus. Dibaca sama dengan Efesus 5 tadi. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31. Oke. Ingat saja. Ini firman Tuhan mengatakan ingat. Remember. Karena kita manusia seringkali lupakan.
Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Bagaimana keadaan kita ketika kita bertobat percaya pada Yesus dan diselamat Yesus. Masa kita percayalah pada Yesus, itu masa kita dipanggil. Bagaimana keadaanmu dulu? Keadaan gereja, ramai di gereja, keadaan mereka adalah seperti begini. Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak, Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak. Tidak banyak orang yang terpandang. Tidak banyak. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhemat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah juga untuk memalukan apa yang kuat. Jadi Allah memilih yang bodoh, yang lemah. Di mata dunia itu, kamu dan saya dulu dipilih Allah supaya untuk menjadi yang kuat, menjadi bijak. Amin. Oke, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. So, antara orang bodoh dan orang bijak, kita mau melihat terlebih dahulu apa maksud Tuhan dengan orang bodoh. Perkataan bodoh. 1 Amsal pasal 1 ayat 7. Untuk memperoleh pengetahuan, pertamanya kamu mesti hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak tahu menghargai hikmat dan tidak mau belajar. Halo, orang bodoh. Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak menghargai hikmat dan tidak mau belajar. Itu sebab banyak juga Kristen bodoh karena mereka tidak menghargai hikmat. They don't care about wisdom. They don't want. They reject. Dan mereka malas, tidak mau belajar. Wah, bila saya membaca ini, Tuhan menunjukkan kepada saya, hati saya tersentuh. Dan kenapa hati saya tersentuh? Karena Tuhan telah menempatkan, mengisikan hati saya dengan kerinduan yang begitu luar biasa kepada firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kamu bijak, Miller. Kita mendengar dari Tuhan, amin. Jangan mendengar dari dunia itu apa yang tidak bijak. Oke, kita mau melihat lagi di dalam Amsal pasal 1 ayat 32. Orang yang kurang pengalaman. Orang yang kurang pengalaman artinya orang bodoh. Bodoh di dalam satu bahasa yang lainnya. Mati karena menolak hikmat. Orang bodoh mati. Artinya binasa karena menolak hikmat. Orang bodoh binasa karena mengabaikan hikmat. Jadi, kita cermin hidup kamu dan saya setiap hari pada tahun lalu, sekarang tahun baru. Adakah kamu binasa karena menolak hikmat dan mengabaikan hikmat? Kamu terus tidak minat untuk menjadi bijak. Your choice. Pilihan kamu dan saya. Yes. So, kita melihat kepada Amsal. Amsal juga banyak di dalam Amsal ini yang kontras, ya. Amsal pasal 8 ayat 5. Pasal 8 ayat 5 ya. Kamu yang kurang matang, orang kurang matang karena dia malas belajar. Tidak mau memilih, tidak mau hikmat. Berartinya orang yang kurang matang di sini dalam bahasa yang lain, orang yang bodoh. Itu dia. Bukan bahasa saya, ini bahasa firman Tuhan yang asal. Orang bodoh, ya,
Matangkan pikiranmu. Tuhan mau kalau kamu mengatakan, oh saya bodoh, saya tidak tahu, ini anak bodoh. Jangan sekali mengatakan kepada anak-anakmu, ini anak bodoh, ini anak pintar, ini anak bodoh. Saya bodoh, jangan. Kenapa kamu mengatakan begitu? Karena kamu tidak mau mencari hikmat. Betul? Kalau kamu ada hikmat, kamu mau disiplin diri sendiri, mau belajar, tidak akan kamu mengatakan kamu bodoh. Kamu harus benar dengan diri kamu. Jangan bohong dengan diri kamu. Amen. So, matangkan pikiranmu. Mature your mind. Bagaimana? Itu sebab firman Tuhan mengatakan, baharui pikiran kita dengan pikiran Yesus. Firman Tuhan. Kamu menjadi matang. Kamu yang bebal, belajarlah supaya berakal. Oh yang bebal, yang bodoh, belajarlah supaya kamu berakal. So, kita sebagai ibu bapa, adakah kita mengajar anak kita disiplin? Begini? Heran. Sebab kita semua memiliki Alkitab yang sama. Jadi, kalau kamu dan saya tidak terus membaca firman Tuhan, tidak mempelajari firman Tuhan, dan tidak melakukannya, kita akan senantiasa bodoh. Akhir nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, baru kita tahu apa yang akan dijawab kamu dan saya. Apa saja yang kamu laku, yang kamu pikir, yang kamu kata, ditulis di surga. Hai Kristen, kamu bertanggung jawab. Walaupun nama kamu di surga. Kenapa itu begitu? Karena daripada perbuatan baik, perkataan yang baik, perangai baik, hidup yang baik, kamu diberi upah besar di surga. Reward. Not only we enter heavens, but we will be rewarded. Amen. Haleluya. Oke. Jadi, kalau kamu belum matang, siapa yang salah? Kamu sendiri. Matangkan pikiran kamu, kata firman Tuhan. Ya, belajarlah supaya kamu berakal. Amen. So, Amsal pasal 14 ayat 9. Amsal 14 ayat 9. Orang bodoh tidak peduli sama ada dosa mereka diampunkan atau tidak. Wah, terus ini. Orang bodoh tidak peduli sama ada dosa dia diampunkan tidak. Dia tidak kisah. Jadi kamu tahu kalau orang itu mati dalam dosa terus pergi neraka. Karena Tuhan kasih Allah sudah diutus Bapa mati untuk semua dosa manusia. Supaya kita tidak harus pergi neraka. Bertobat percaya pada Yesus, namamu pada saat itu di surga. Neraka bukan dicipta Tuhan untuk manusia, tetapi neraka dicipta Tuhan untuk setan dan roh-roh jahat. Tetapi kalau manusia tidak mau menerima juru selamat yang diutus Tuhan, namanya Yesus, mereka sendirilah membawa nyawa mereka kepada neraka. Ini berita baik. Tidak harus pergi neraka, senang pergi ke surga, senang jalannya Yesus Kristus. Amen. Jadi orang bodoh tidak peduli sama ada dosa mereka diampuni atau tidak. Tetapi orang baik mahu dosa mereka diampuni. Jadi kalau kita orang Kristen, kita masih belum sempurna. Kita berdosa kadang-kadang, kita silap. Terus bertobat, akui saya salah, ampun Tuhan dan Tuhan mengampun. Itu adalah mencuci kaki orang kudus. Kata firman Tuhan. Kamu sudah mandi? Betul? Tak payah mandi lagi, kata Yesus. Berartinya, kamu sekarang hanya basuh kaki saja. Right? You have been cleansed. Kamu sudah dikuduskan. Kuduslah namamu. Kamu orang benar, bukan orang berdosa lagi. Tetapi hanya kamu perlu basuh kaki. Apa itu? Kita hidup di dunia yang masih berdosa. Kadang-kadang kita kena jangkitnya. Kita pula tersilap. Kita juga berdosa. Firman Tuhan membersih kita. Itu sebab
Pagi tadi kalau ada orang berdosa pagi tadi, siapa yang berdosa pagi tadi? Wah, bagus di sini, haleluya. Kalau tidak berdosa, jangan mengakui dosa. Kamu tidak berdosa, apa yang mau diakui? Kosong. Jangan bohong dengan sendiri. Tetapi kalau kamu silap, kalau kamu salah, berdosa, akui pada Tuhan. Minta ampun, beres. Good news? Berita baik, haleluya. Oke. Sekarang kita mau melihat kepada Amsal 18 ayat 2 ya. Amsal 18 ayat 2. Cerminkan hidup kamu dan saya. Orang yang bodoh tidak peduli sama ada dia paham atau tidak. Dia hanya ingin mengatakan pendapat sendiri. Orang yang bodoh, dia tidak peduli sama ada dia paham atau tidak. Itu sebab banyak Kristen, saya mengatakan di sini Kristen banyak bodoh karena dia tidak peduli sama ada dia paham atau tidak. Itu sebab kita di sini kurang-kurang kadang-kadang 1 bulan 1 kali kita ada soal jawab ya. Ask if you don't know, ask. Jangan diam-diam. Apa maksud ini? Orang pemimpin, orang sebelah, orang yang sudah lama jadi Kristen, jawab apa yang kamu tahu, apa yang kita tidak tahu. Jangan jawablah. Betul? So, firman Tuhan mengatakan orang bodoh tidak peduli sama ada dia paham atau tidak. Itu sebab ramai orang Kristen pergi gereja, masuk keluar gereja setiap minggu mendengar firman Tuhan, tetapi akhirnya berpuluh tahun kosong. Kenapa? Saya tahu kenapa. Yesus mengatakan, Yesus yang mendabur firman itu. Pagi ini bila saya berkhotbah, Yesus yang menabur firman-Nya di dalam hati kamu, termasuk hati saya. Tetapi firman Yesus mengatakan kalau orang itu tidak paham apa firman Tuhan yang ditabur didengarnya, kalau dia tidak paham, tidak mengerti, apa kata Yesus? Setan datang mengambil firman itu dari dalam hatinya. Dan orang itu kosong, tidak akan mengetahui apa-apa. Karena dia tidak mau tanya, Pak. Are you so proud? Adakah kita sombong? Kita pikir kita pandai, tidak mau tanya. Jangan diam-diam. Amin. Ini firman Tuhan. Jadi, jangan tidak peduli. Kita harus peduli. Harus mau paham. Amin. So, Mazmur pasal 26 ayat 11. Mengatakan begini, Mazmur 26 ayat 11 mengatakan, orang bodoh yang mengulangi kebodohan mereka bagaikan anjing yang menjilat semula muntahnya. Pernah melihat anjing? Sudah dia muntah? Saya pernah beberapa kali. Kemudian anjing itu mencari makanan, tidak ada makanan, dia lapar, dia kembali dan dia menjilat makan muntahnya sendiri. Orang bodoh akan terus membuat kesilapan yang sama setiap tahun, dan dia tidak bangkit, tidak matang, tidak tumbuh, karena firman Tuhan mengatakan dia bodoh. Dia mengulangkan kebodohannya, dia mengulangkan kesilapannya, kesalahannya. Halo, ini serius. Tuhan mau kita serius dengan dia pada hari yang terakhir yang tidak akan dipulih keganasannya. Ya, So, Amsal 28 ayat 26. Orang yang mengikut pendapat sendiri adalah bodoh. Orang yang mengikut pendapat sendiri adalah bodoh. Artinya, dia tidak mengikut pendapat yang ada di dalam pikirannya dari Tuhan. Kita harus menambahkan pikiran kita, baharui pikiran kita dengan pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan, supaya kamu tahu apa yang tidak bagus, tidak baik, apa yang salah, apa yang betul. Karena kamu ada firman Tuhan. Tetapi di sini karena dia tidak ada firman Tuhan di dalam pikiran dia, dia mengikut
pendapat sendiri. Dia bodoh, kata Allah. Yes. So, orang yang mengikut ajaran orang yang bijak akan selamat. Orang yang mengikut ajaran orang yang bijak akan selamat. Saya mencadangkan kamu untuk bergaul dengan orang yang bijak. Saya melihat sini banyak. Adalah sebentar WhatsApp itu tidak pas karena sudah on kembali, oke? Saya mau membaca apa kata Yesus dalam hal ini, oke? Yesus dalam Lukas pasal mana itu? Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 13 sehingga 21. Amen. Ini adalah tentang perumpamaan dua orang adik-beradik karena bapaknya sudah meninggal dunia. Adik itu datang kepada Yesus dan mengatakan kepada Yesus, tolong kamu menjadi hakim, bagikan harta yang diberi bapak kami kepada kami karena bapak kami sudah meninggal. Bagi antara kami Tuhan. Kenapa dia suruh Tuhan membagi harta mereka? Tidak dapatkah mereka adik-beradik membagi harta yang telah diserah bapaknya kepada mereka? Bagaimana? Di sini, sorry, ibu bapak sudah meninggal. Tidak ada masalah bagi kami adik-beradik untuk membagi harta. Tidak banyak harta lah. Ya, kami tidak gaduh. Kami tak payah suruh Tuhan untuk menjadi hakim membagi harta antara adik-beradik saya. Adik saya di sini, adik yang bongsu, dia puji Tuhan, dia ada bisnis. Diberkatilah kamu, amin. Haleluya. So, Yesus berkata kepada dia ya, saudara, siapa memberi kuasa kepadaku untuk menjadi hakim ataupun membagikan harta antara kamu berdua? Seterusnya Yesus berkata kepada mereka semua. Sekarang Yesus berkata kepada orang ramai, berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Janganlah tamak. Itu masalahnya. Yesus tahu ramai adik-beradik yang telah menerima harta ibu bapak gaduh sampai bunuh pun ada. Kenapa? Masalahnya tamak. Kristen tamak kan? Kristen tidak tamak. Kristen banyak murah hati. Kain. Amen. Oke. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Jangan tamak, kata Yesus. Hidup seorang itu tidak terdiri daripada kekayaannya. Walaupun hartanya banyak sekali. Dan kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah, ini perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang ramai di sana. Tentang ketamaan ya. Dia berkata, seorang hartawan mempunyai tanah yang menghasilkan tuaian yang banyak. Dia mula berpikir dalam hatinya. Orang tauke ini ya. Mula berpikir dalam hatinya. Aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Apakah yang harus aku lakukan? Inilah yang akan aku lakukan. Katanya kepada dirinya sendiri, aku akan merombak gudang-gudangku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dengan demikian aku akan menyimpan hasil tanahku dan segala hartaku yang lain di situ. Setelah itu barulah aku bercakap kepada diriku sendiri, kamu sungguh bertuah. Kamu mempunyai segala yang baik bagi keperluanmu selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup, makan, minum, dan bersukacitalah. Ini orang yang hartawan yang memiliki banyak harta. Kamu dengar perkataan aku. Orang yang tamak.
adalah orang yang seringkali mengatakan, aku. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tidak lagi aku hidup, tetapi Yesus hidup di dalamku. Amin. Ini orang Kristen. Oke. Dan kata Tuhan, tetapi Allah berkata kepadanya, orang yang tamak ini, hai bodoh, hai bijak, hai bodoh. Ini Allah yang bercakap. Paloi, beli, apalagi? Malam ini juga engkau mesti menyerahkan nyawamu. Allah mengatakan malam ini kau akan mati, bah? Lalu siapakah yang akan mendapat segala harta yang telah engkau kumpulkan untuk dirimu sendiri itu? Orang lain yang menerima hartanya nanti dia susah payah, simpan duit, banyak duit. Orang lain juga yang mengambil harta itu. Ayat 27, lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, demikianlah halnya dengan orang yang mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Orang itu bodoh. Firman Tuhan mengatakan sebelum ini. Ayat di atas sana, ayat 20. Hai bodoh, kata Allah, betul? Orang yang mengumpul hartanya untuk diri sendiri adalah orang bodoh, padahal tidak kaya di sisi Allah. Amen. So, apa artinya? Maksudnya orang bodoh di dalam Alkitab ini. Definisi daripada Allah. Ini artinya, orang bodoh adalah orang yang tidak menghargai hikmat, menolak hikmat. Mereka juga tidak mau belajar. Orang bodoh itu. Dan orang bodoh juga pikirannya tidak matang. Dia tidak berakal. Dan apalagi, orang bodoh tidak peduli dosa mereka diampun ataupun tidak. Jadi mereka akan pergi neraka. Orang bodoh tidak peduli sama Anda, dia paham atau tidak. He don't care, she don't care. Doesn't care. Orang bodoh mengulangi kebodohan mereka. Tiap tahun. Itu sebab mereka miskin. Itu sebab mereka tidak ada apa-apa. Bodoh. Berarti mereka terus hidup dalam dosa. Oke? Orang bodoh mengikut pendapat sendiri. Dia tidak mau mendengar nasihat orang yang bijak. Amen. So, itu berapa? Sudah lama kita melihat kepada orang bodoh ini kan? Oke, nomor 2. Sabar, boleh sabar lagi? Oke, nomor 2 adalah kita mau melihat kepada apa yang maksud orang bijak di dalam Alkitab. Orang bijak, semua orang bijak di dalam Alkitab ini adalah semua orang yang telah bertobat dan percaya pada Yesus. Semua yang telah selamat. Jadi kamu belum bertobat, belum percaya pada Yesus, belum percaya dalam hatimu, belum mengakui kepada Yesus, saya percaya, saya bertobat, ampunkan dosaku. Hari ini kamu berdoa begitu, percaya pada Yesus, dan hari ini kamu dipindah dari tempat kebodohan kepada tempat kebijaksanaan. Amin. Haleluya. Jadi orang bijak menurut Alkitab, oke? Dan puncak kebijaksanaan dari kebijaksanaan yang dikatakan oleh Alkitab, puncanya dari surga, bukan dari dunia ini. Banyak orang dunia ini bijak, tetapi di mata surga, Tuhan di surga, kebijaksanaan dunia adalah kebodohan bagi Allah. So hari ini Tuhan di surga melihat kamu dan saya, gerejanya. Dia mengatakan banyak orang bijak itu di dalam gerejaku. Haleluya. Haleluya. Amen. So, kebijaksanaan ini adalah dari Tuhan Yesus. Oke? Apa arti kebijaksanaan ini? Kebijaksanaan ini, kalau Tuhan mengatakan kamu orang bijak, berarti kamu ada kebolehan atau kamu ada hikmat, pengertian, pengetahuan untuk hidup sebagai orang Tuhan. Hidup seperti kehendak Tuhan yang di surga. Di bumi ini sekarang juga. Amin. Itu kebijaksanaan. Maksudnya dari Alkitab. Oke?
So kita mau melihat di dalam buku Perjanjian Lama, the book of Job, Ayub, buku Perjanjian Lama, Ayub pasal 28 ayat 28. Allah berfirman kepada manusia untuk mendapat hikmat. Kenapa firman mengatakan untuk mendapat hikmat? Karena kamu boleh mendapatnya. Kenapa? Karena Tuhan mau memberi kita hikmat. Tetapi kamu mau menerimanya lah. Jadi untuk mendapat hikmat, kamu mesti takut dan hormat kepada Tuhan. Untuk mendapat pengertian, kamu mesti meninggalkan kejahatan. Oke, dalam bahasa Inggris, the fear of the Lord, that is wisdom. Dalam bahasa Indonesia, takut akan Tuhan, itu hikmat. Dalam Perjanjian Lama, maksud the fear of the Lord, maksud takut akan Tuhan adalah ini. You have reverential truth. You believe. Not truth. A reverential trust in the Lord. Reverential trust in the Lord and hating evil. Berarti dalam bahasa yang kamu dan saya paham, takut akan Tuhan itu ayat Perjanjian Lama berartinya dalam bahasa asal, kamu mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Ataupun kamu percaya kepada Tuhan dengan kepercayaan yang kudus dan benci dengan kejahatan. Itu adalah yang dimaksud di sini, takut dan hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, the fear of the Lord. Itu wisdom, itu bijak. Berarti kalau kita mau terus bijak, kita harus mempercayakan diri kita pada tahun baru 2024 ini. Mempercayakan diri kita pada Tuhan dengan kepercayaan yang kudus. Yang benci dengan kejahatan. Itu lengkap. Di dalam Mazmur, Daud mengatakan, Tuhan, aku telah menyembunyikan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Apa artinya? Dia memiliki firman Tuhan. Dia percaya pada firman Tuhan, kepada Tuhan, supaya dia tidak berdosa, supaya dia tidak membuat kesalahan. Berarti dia benci dengan kejahatan. Sama itu. Jadi, bijak di dalam Tuhan adalah kamu dan saya mempercayakan diri. Trust yourself. Mempercayakan diri dengan kepercayaan kudus. Kepercayaan kudus kepada Tuhan. Dan benci kejahatan. Amen? Kamu akan terus menjadi bijak. Haleluya. Oke. So, Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Cara menjadi bijak. Di sini BM mengatakan cara menjadi bijak adalah dengan menghormati Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, cara menjadi bijak adalah takut akan Tuhan. Apa itu tadi? Kamu dan saya mempercayakan diri dengan kepercayaan kudus, yang kudus kepada Tuhan dan benci kepada kejahatan. Amen. Saya mengulangkan di sini supaya kita ingat. Oke? Dan memberi dia, yaitu Tuhan memberi pengertian kepada semua orang yang mentaati perintahnya. Haleluya. So, kita mau melihat kepada pada Amsal. Oke, Amsal pasal 9 ayat 9 sehingga 10. Amsal pasal 9 ayat 9 sehingga 10.
Apa saja yang kamu katakan kepada orang bijak? Apa saja yang kamu katakan kepada orang bijak akan membuat orang itu lebih bijaksana. Wow. Apa saja yang kamu kata kepada orang bijak, adakah kamu mengatakan yang kotor, yang bodoh, yang tidak baik, yang baik ataupun yang menyakit hatinya? Firman Tuhan mengatakan kalau orang itu bijak, dia akan makin bijak. Apa saja yang kamu kata kepada dia, kepada orang bijak, dia makin menjadi bijak. Ini luar biasa. Ini wahyu bagi saya. Wow. Who cares what you say to me? You may curse me kah? Mengatakan yang jahat saya, yang meluka hati ke saya kah? Ya bodoh kah? Saya akan makin menjadi bijak dari firman orang itu. Bagi saya ini mujizat. Ya. Haleluya. Apa saja yang kamu katakan kepada orang bijak akan membuat orang itu lebih bijaksana. Apa saja yang kamu ajar kepada orang yang taat kepada Allah akan menambah pengetahuan orang itu. Wow. Firman Tuhan sudah mengatakan, tidak ada kebenaran untuk Kristen tidak tumbuh. Kristen yang tidak tumbuh, tidak bergerak maju dalam Tuhan, orang bodoh kata firman Tuhan. Kita telah dengar itu tadi. Ya. Oke. Dalam Yakobus. Ya, sabar ya. Yakobus pasal 3 ayat 13 sehingga 17. Kita belajar pagi ini. Ini firman Tuhan. Yakobus, James pasal 3 ayat 13 sampai 17. Adakah di antara kamu orang yang bijak dan pandai? Ini menunjuk gereja. Kamu dan saya di sini. Adakah di antara kamu ada orang yang bijak dan pandai? Kalau dia orang bijak dan pandai, dia harus membuktikannya dengan kelakuannya yang baik. Kalau kamu dan saya mengatakan kita bijak, buktikan. Prove to me that you are really wise. Dengan apa? Dengan perbuatan yang baik. With good works. Dengan perbuatan yang baik dan melalui kebijaksanaan yang diamalkannya dengan kerendahan hati, merendahkan diri, bukan sombong ya, dan kebijaksanaan. Tetapi jika kamu sangat iri hati, ada di dalam gereja orang sangat iri hati, yaitu those who have bitter envy. Berarti hati mereka pahit dan mereka cemburu. Ini di dalam gereja ada orang begini. Jika kamu ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah berdosa terhadap berita benar daripada Allah. Berita baik. Jangan berdosa terhadap firman Allah. Dengan bercakap besar tentang kebijaksanaanmu. Orang yang bodoh seringkali mengatakan mereka bijak. Saya heran. Saya pengalaman ini. Ya. Kebijaksanaan semacam itu tidak datang dari surga. So, ada dua kebijaksanaan di sini. Kebijaksanaan surga yang datang dari surga. Dan kebijaksanaan yang datang dari mana? Dunia. Dua saluran ya. Tetapi yang sombong itu, yang mementingkan diri sendiri dan seterusnya, itu berasal dari dunia. Daripada tabiat manusia yang berdosa. Dan daripada roh jahat. So, ada dua kebijaksanaan. Satu datang daripada Tuhan dari surga. Kita gereja memilikinya, amin. Dan satu datang daripada dunia. Daripada tabiat manusia yang berdosa, daripada roh jahat, setan lah. Ya. Apabila orang iri hati, yaitu dia ada kebencian dan hatinya luka dan dia cemburu, dengki ya, dan mementingkan diri sendiri, maka akan berlakulah kekacauan dan segala macam kejahatan. Dunia sekarang penuh dengan kekacauan, penuh dengan
kejahatan. Saya tahu apa puncanya. Iri hati dan mementingkan diri. So, bila kita membaca firman Tuhan, kita tahu. Kamu tahu apa yang betul kamu lakukan ataupun apa yang salah kamu lakukan. Tak payah orang menasihat kamu. Kalau kamu orang bijaksana, tumbuh dalam Tuhan. I know what is wrong and what is right. Saya tahu. Sebab saya ada kebenaran di dalam hati saya oleh Roh Kudus. So itu sebab Kristen, mustahil untuk Kristen hidup salah. Hidup terus dalam dosa, mustahil. Karena kamu ada firman Tuhan. Ya. Tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang datang dari surga. Amin. Ya. Pertama sekali murni. Dia murni, suci. Suka akan kedamaian, bukan permusuhan. Suka akan kedamaian, bukan perang. Lemah lembut, gentle, ramah tamah. Mereka berbelas kasihan, ada belas kasihannya, dan mengamalkan segala macam perbuatan baik. Ini orang bijak ini, ya. Mereka tidak berat sebelah, yaitu tidak pilih kasih, atau pun munafik. Mereka tidak hipokrit, tidak. Kebaikan adalah hasil, bla 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 bla. Itu adalah orang bodoh dan orang bijak. So, kita boleh renungkan dan baca dan pelajari dan lakukan firman Tuhan. Kamu dan saya akan terus bijak. Tuhan tidak bohong. Kamu dan saya akan seperti Yesus. Amin. So, bukan hanya dengar firman Tuhan, bukan hanya baca, renung, tetapi belajar firman Tuhan untuk dilakukan. Lakukan firman Tuhan. Amin. Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Orang yang bijak, ya, seperti dia membangunkan rumahnya di atas batu. Hujan ribut datang, rumah itu tidak akan runtuh. Begitu juga orang yang bijak, bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman. Amin. Haleluya. So, saya mau membaca daripada Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 22 sehingga 25 ya. Yakobus pasal 1 ayat 22 sehingga 25. Kita mau habis, oke? Yes. James pasal 1 ayat 22 sehingga 25. Janganlah tipu diri sendiri dengan hanya mendengar firman-Nya. Don't only hear the word. Jangan tipu diri hanya dengan mendengar firman. Sebaliknya, lakukanlah apa yang difirmankannya. Do. Act upon the word. Lakukan firman Tuhan. Ada amin? Yes. Seorang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah seperti orang yang melihat diri sendiri di depan cermin. Dia menetap dirinya baik-baik, lalu pergi dan langsung lupakan lupanya. Oh, now you see, oh sudah itu, oh handsome saya ini. Setelah dia melihat cermin itu, dia keluar, dia lupa bagaimana rupanya tadi. Seringkali, betul kan? Itu sebab setiap pagi kita mau melihat cermin. Ada. Karena kamu seharian itu lupa sudah bagaimana kamu. Rupa kamu, bah. Betul? So begitu juga orang yang mendengar firman tidak melakukannya. Oke? Berita baik itu hukum Allah yang sempurna dan dapat membebas manusia dari apa saja ikatan dosa dan ikatan roh jahat. Dari apa saja addiction, ketagih-ketagihan. Firman Tuhan boleh membebas orang itu, no problem, ya. Seorang yang mendalami hukum itu, yaitu mendalami dengan firman Tuhan dan melakukannya, akan diberkati Allah
dengan segala perkara yang dilakukannya. Karena dia tidak hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi melakukannya. Kita mau melakukan firman Tuhan. Jangan membiarkan hari itu berlalu tanpa melakukan firman Tuhan. Ada amin? Yes. So saya mau menghabiskan dengan ini. 1 Korintus pasal berapa? Pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sehingga 25. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Boleh baca nanti semua itu. Sebab pemberitaan tentang salib. Pemberitaan tentang salib adalah kematian Yesus. Yaitu berita baik. Itu adalah Injil. Memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kebodohan bagi manusia yang terus tinggal dalam dosa. Akan binasa di dalam neraka. Tetapi bagi kita, siapa kita ini? Gereja Tuhan yang percaya pada Yesus. Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. The power of God. Amen. Saya loncat ayat 21. Oleh karena dunia, ini dunia, ya. Dalam hikmat Allah. Bila Allah yang begitu hikmat melihat kepada orang yang berdosa di dunia, ya. Mereka yang tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang di dunia ini, karena mereka mengatakan, kami orang bijak. Itu Injil, berita baik, Yesus mati untuk dosa manusia itu bodoh. Kami orang bijak. Dan karena kebodohan mereka di dunia itu begitu, sedemikian, mereka akan binasa di dalam neraka kalau mereka tidak bertobat. Jadi firman Tuhan di sini mengatakan, Allah berkenan, Allah senang hati untuk menyelamat mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Oleh kebodohan pemberitaan Injil. Injil bagi dunia yang tidak percaya, yang berdosa, Injil itu bodoh. Yesus itu bodoh. Mereka punya tanggung jawab lah. Mulut sendiri kan? Oke. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami, kata Rasul Paulus di sini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib untuk orang-orang Yahudi di satu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, mereka yang percaya pada Yesus, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. So, who is the wisdom of God? Di manakah hikmat ini? Siapakah hikmat ini? Kamu tahu namanya? Yeshua, Mesias, Yesus Kristus. Amin. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Amen. Oke, Malin. Haleluya. Yes. So, Tuhan